Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ni'matillah bi rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang paling adil lan kula para peserta akhirus sanah hormati, lan para wali santri ingkang tansah kula hormati, terkhusus tiang sepah kula ingkang tansah kula mulyakan, hormati, taati, banggakan, sayangi, lan para santri jaler lan setri rahimakumullah. Sebelumnya saya mau nanya, bagaimana cara Anda menggantikan air kotor menjadi air bersih di dalam sebuah wadah tanpa menyentuh ataupun menyenggolnya? Bagaimana, Mbak? Ngertos napa mboten? Sing jaler yang putra tahu apa enggak? Apa Kang Camdan? Apa? Mboten enten sing ngertos. Kula paringi ngertos nggih. Caranya adalah air kotor yang berada di dalam wadah tersebut itu terus diisi atau terus dialiri dengan air yang bersih, maka lama kelamaan air di dalam wadah tersebut akan menjadi bersih. Nggak percaya, jajalo. Nah, seperti itulah ibaratnya hati kita. Hati kita kotor memang benar adanya, karena kita yang namanya manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Setiap harinya kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, dan perbuatan buruk itulah yang menyebabkan hati kita kotor. Karena hati kita kotor, seseorang susah mendengarkan nasihat dengan baik, melakukan perbuatan buruk lebih mudah. Makanya lalu kita hilangkan kekotoran itu di dalam hati kita. Caranya seperti tadi, kita terus isi hati kita, kita terus aliri hati kita dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dasarnya di dalam Al-Quran surat Hud ayat 114, wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Lalu bagaimana kita membersihkan hati kita? Seperti tadi, kita terus isi hati kita dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu berbagai macam jenisnya, berbagai macam caranya. Intinya semua yang diperintahkan Allah dan Rasulullah itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan yang dilarang Allah dan Rasulullah itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan salah satunya perbuatan yang baik dan perintahnya adalah menuntut ilmu. Tujuan kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang manusia itu tidak lain, tidak hanya untuk beribadah kepadanya. Wa qala ta'ala
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu apa hubungannya dengan menuntut ilmu? Ada. Begini, jika seseorang hendak melakukan suatu ibadah tetapi tidak memiliki ilmu atau pengetahuan sedikit pun tentang suatu ibadah, bagaimana seseorang tersebut bisa melaksanakan ibadah? Contoh, sholat. Sholat itu ada tata caranya, ada rukunnya, ada syaratnya. Apa yang harus dilakukan ketika sholat? Apa yang harus dilakukan sebelum sholat? Apa yang harus dilakukan sesudah sholat? Itu semua ada ilmu pengetahuan tentangnya. Jadi, jika seseorang tidak mengetahui sedikit pun tentang sholat, bagaimana seseorang tersebut bisa melaksanakan sholat? Makanya sebelum melaksanakan suatu ibadah, seharusnya ia mengetahui bagaimana tata cara beribadah. Bagaimana caranya? Dengan thalabul ilmi, belajar dengan tarbiyah. Karena salah satu keutamaan menuntut ilmu itu dijelaskan di dalam sebuah riwayat. Thalabul ilmi afdalu indallahi minas shalah wasyam wal haji wal jihad fi sabilillahi azza wa jalla. Menuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah daripada sholat, puasa, haji, dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita sebagai umat muslim itu seharusnya diwajibkan atas kita untuk menuntut ilmu. Sesuai sabda Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu diwajibkan atas setiap muslim. Riwayat Abdul Bar melalui Anas radhiyallahu anhu. Kulli muslimin ini bisa bermakna umum, yaitu untuk laki-laki yang menganut agama Islam dan perempuan-perempuan yang beragama Islam. Bisa bermakna khusus, yaitu hanya untuk orang yang menganut agama Islam. Jadi orang yang bukan beragama Islam itu tidak dikenai kewajiban untuk menuntut ilmu. Dados lek awakmu males madrasah diniyah, males sekolah, males belajar, males ngaji, mudah jadilah orang yang murtad. Maka kamu tidak akan dikenai kewajiban untuk menuntut ilmu. Kita sebagai umat muslim itu diberikan kewajiban, kefarduan untuk menuntut ilmu. Dan fardu itu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yang mana artinya yang harus dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan fardu kifayah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh sebagian orang saja atau hanya diwakilkan. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Syekh Az-Zarnuji mengibaratkan sebuah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Fakila mongko pinatur akan bi anna ilma kelawan sutuhune ilmu iku ma barang ya kang tumiba apa ma ala nafsihi ing atase awak dhewe fi jami'il ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah bimanjilati ta'ami kelawan persifatane panganan. Likulli wahidin la budda ora kena ora likulli wahidin maring saben-saben suwiji mindalika saking mengkono-mengkono panganan. Wa ilma lan ilmu ma barang yaqau kang tumiba apa ma fi ba'dil ahayini ing dalem sebagiane pira-pira tingkah bimangzilatid dawai kelawan persifatane obat yahtaju den butuhne sapa wong ilaihi maring obat
fi ba'dil awqati ing dalam sebagiane pira-pira waktu. Wallahu alam bisawab. Hal anta meledak. Oleh karenanya dikatakan seseorang mempelajari atau mengetahui suatu amalan yang hukumnya fardhu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Sedangkan mempelajari suatu amalan yang hukumnya fardhu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu. Itu semua adalah kewajiban atas kita sebagai umat muslim untuk menuntut ilmu. Loh, jangan main-main. Pahala menuntut ilmu itu sangatlah besar. Kita hanya diwajibkan untuk menuntut ilmu, tidak untuk memiliki ilmu. Kita hanya diwajibkan belajar, tidak untuk pintar. Kita hanya diwajibkan mengaji, tidak untuk pandai. Pahala yang didapatkan seseorang ketika ia menuntut ilmu diriwayatkan dalam sebuah hadis, al-ghuduwu warrawahu fi ta'allumil ilmi afdalu indallahi minal jihadi fi sabilillah. Berangkat pagi dan bersore hari untuk menuntut ilmu pahalanya lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Sedangkan ghudwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairan minad dunya wa ma fiha. Berpagi hari dan bersore hari untuk berjihad di jalan Allah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahala berjihad itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi ada yang lebih baik daripada berjihad, yaitu untuk menuntut ilmu. Itu semua adalah pahala yang didapatkan seseorang ketika menuntut ilmu. Lalu apa yang didapatkan oleh seseorang ketika ia diberi ilmu Allah ataupun ketika ia mendapatkan ilmu dari Allah, dari guru-gurunya? Di dalam firman-Nya, wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu akan diberikan beberapa derajat, tetapi tidak semua orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Misal, coba kita bandingkan seseorang yang memiliki ilmu atau pengetahuan, jikalau angka 10 itu bisa didapatkan dengan menjumlahkan 9 ditambah 1. Sedangkan orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan tentang jikalau angka 10 itu bisa didapatkan dengan berbagai cara penjumlahan, 5 ditambah 5, 7 ditambah 3, 6 ditambah 4 dan lain sebagainya. Intinya orang yang memiliki ilmu sedikit daripada ilmu yang banyak, mana yang akan lebih dihormati? Mana mbak? 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 Kang? Misal seseorang yang keluar dari aliyah, lulusan sekolah madrasah aliyah, daripada seseorang yang lulusan S3 doktor, mana yang lebih dihormati? Ya nanya lah. Yang mana mbak? Oleh karenanya jika derajatmu ingin diangkat, maka belajarlah, maka milikilah ilmu sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Dengan belajar. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW itu mendekatkan diri kepada Allah melalui belajar kepada malaikat Jibril. Di dalam sebuah hadis yang sahih, pada setiap malam Ramadan beliau mendekatkan diri kepada Allah melalui turunnya malaikat Jibril.
beliau belajar membaca Al-Quran dengan baik, beliau belajar bertilawah, belajar maknanya. Bahkan di akhir hidupnya beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali di masa-masa Ramadan itu. Lalu tanyakanlah pada diri kita, Nabi saja belajar, Rasul saja belajar, kenapa kita yang bukan Nabi dan Rasul malas untuk belajar? Maka dari itu belajarlah, karena dengan belajar kamu mendapatkan suatu ilmu. Dan ketika kamu sudah mendapatkan suatu ilmu, maka derajatmu akan diangkat oleh Allah. Selain itu, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri rahimakumullah, peran orang tua pun sangat penting ketika seorang anak dalam masa menuntut ilmu. Selain membiayai anaknya ketika menuntut ilmu, orang tua pun seharusnya mendoakan anaknya ketika menuntut ilmu. Nah, kita sebagai seorang anak seharusnya menghargai perjuangan orang tua kita. Kita belajar dengan giat, kita belajar dengan semangat. Wayahe sekolah, sekolah, wayahe madrasah diniyah, madrasah diniyah. Karena yang diwajibkan atas kita hanya belajar, tidak untuk pintar. Kesimpulannya adalah begitu banyak pahala yang didapatkan seseorang ketika ia menuntut ilmu. Dan ketika ia mendapatkan ilmu, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Oleh karenanya kita bersama-sama belajar, 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 belajar sekolah, belajar madrasah diniyah, mudeng gak mudeng, mangkat, paham gak paham, budal, sing penting dhewe wis entuk pahala sing gedhi. Ingat, kita sebagai seorang santri, kita mempunyai seorang kiai, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Maulana Imam Syuhada rahmatullahi alaih. Beliau mempunyai 5 wasiat untuk santrinya, yaitu di salah satunya, laksanakanlah menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan jangan pernah merasa bosan. Janganlah pernah mengaku menjadi santrinya kalau satu pun wasiatnya tak pernah kau jalankan. Mungkin cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.